Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang ilmu nahwu dan sorof. Sekarang kita berada pada pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan, dan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan agama ini. Allah tambahkan ilmu kita, Allah tunjuki kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sekarang materi kita masih seputar isim. Pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk di dalam bahasa Indonesia biasanya kita terjemahkan dengan ini untuk dekat dan itu untuk jauh. Sekarang kita akan melihat ya kata tunjuk atau isim isyarah ya. Di dalam bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah. Silakan dibuka kitab kita pada halaman 20. Di situ penulis ya, membuatkan diagram tentang isim isyarah. Isim isyarah ini materi yang sangat penting sekali ya, karena di dalam percakapan keseharian kita akan sering menggunakan isim isyarah ini. Misalnya ini buku, itu rumah, dan seterusnya. Mari kita lihat kitab kita. Di situ ada pembagiannya. Isim isyarah ini dibagi dua. Ada yang lil qorib, ada yang lil ba'id. Ada yang untuk dekat, ada yang untuk jauh, sama dengan kajiannya di dalam bahasa Indonesia. Kita lihat pertama yang lil qorib, yang untuk dekat. Yang lil qorib terbagi dua, ada lil muzakkar, ada lil muannas. Jadi ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab itu penggunaan kata itu akan dibedakan ya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Istilahnya untuk muzakkar dan untuk muannas. Baik dalam pembahasan dhamir kemarin, dan sebelum itu pembahasan fi'il. Sekarang pembahasan isim isyarah juga dibedakan ya. Isim isyarah yang kita gunakan untuk laki-laki dan isim isyarah yang kita gunakan untuk perempuan. Pertama kita akan melihat isim isyarah lil muzakkar ya, yang biasanya kita gunakan untuk yang muzakkar ya. Kemarin kita telah pelajari juga ya apa yang disebut isim muzakkar dan apa yang disebut dengan isim muannas. Untuk muzakkar ada 3 isim isyarah. Hadza, hadzani, haula'i. Yang untuk muannas ya, yang lil qorib ya, yang untuk muannas juga ada 3. Hadhihi, hatani, haula'i. Isim isyarah yang lil qorib ini biasanya kita terjemahkan dengan ini. Kita contohkan ya. Kita contohkan dari yang muzakkar ini. Kita ingin mengatakan ini rumah misalnya. Maka kita katakan hadza baitun. Tapi kalau kita ingin mengatakan ini mobil,
maka kita katakan hadhihi sayyaratun. Mengapa kita gunakan hadhihi? Karena kata sayyarah dia adalah muannas, tanda muannasnya di situ tak marbutoh. Ya, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi jika katanya nanti muzakkar, maka kita gunakan isim isyarah yang muzakkar. Jika bentuk katanya itu muannas, maka kita gunakan isim isyarah yang muannas. Contoh lain, kata buku. Kata buku dia termasuk yang muzakkar ya, karena nggak ada di situ ciri-ciri yang muannas. Maka kita katakan hadza kitabun. Atau kata pena misalnya, hadza qalamun. Tapi kalau kata jam, bahasa Arabnya sa'atun, ada tak marbuthah, berarti dia untuk yang muannas. Maka kita katakan hadhihi sa'atun. Demikian juga untuk kata papan tulis ya, bahasa Arabnya sabburatun, maka kita katakan hadhihi sabburatun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk muzakkar, jika bendanya muzakkar atau isimnya tergolong isim yang muzakkar, maka kita gunakan isyarah yang untuk muzakkar. Kalau yang isimnya nanti tergolong isim yang muannas, maka kita gunakan isim isyarah yang muannas. Sekarang kita lihat yang untuk bait ya, yang lil bait, yang untuk jauh. Yang lil bait juga dibagi dua, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Yang untuk muzakkar itu ada zalika, zanika, dan ulaika. Untuk yang muannas ada tilka, tanika, dan ulaika. Misalnya kita ingin mengatakan itu rumah ya. Biasanya untuk yang lil bait ini kita terjemahkan itu. Ya, kalau yang lil qarib tadi kita gunakan ini ya. Kita ingin mengatakan itu rumah, maka kita katakan zalika baitun. Itu masjid misalnya. Zalika masjidun. Tapi kalau bendanya muannas, contohnya kita ingin mengatakan itu mobil, maka tilka sayyaratun. Atau contoh lain, jam misalnya. Tilka sa'atun. Baiklah, mungkin bisa dipahami insyaallah untuk penggunaan muzakkar dan muannasnya. Sekarang kembali kita perhatikan yang lil qarib tadi, yang untuk muzakkar itu kan ada 3. Ada hadza, ada hadzani, dan ada haulai. Jadi hadza kita gunakan nanti untuk mufrad. Hadzani untuk musanna dan haulai untuk jamak. Misal kita ingin mengatakan itu ini ya, untuk haza ya. Ini pena misalnya. Haza qalamun. Kalau 2 penanya maka kita katakan hadzani qalamani. Kalau banyak penanya, ya kalau banyak penanya nanti karena dia bentuknya itu tidak berakal, maka nanti kita gunakan hazihi ya. Untuk jamak yang ghairu akil nanti kita gunakan hazihi ya. Hadhihi aqlamun. Sekarang kita contohkan yang jamak yang berakal dulu. Contohnya kita katakan siswa misalnya. Hadza talibun. Hadzani talibani. Kalau banyak ya, ini para siswa misalnya. Kalau kita katakan haulai tullabun. Demikian juga untuk yang muannas, misalnya ini satu orang siswi. Hadhihi talibatun.
hatani talibatani, haulai talibatun. Jadi untuk yang ketiganya, untuk jamaknya sama ya, sama-sama menggunakan haulai. Bedanya tadi dia, kalau yang dia tidak berakal ya, seperti pena kan tidak berakal ya, atau ghairu akil, maka bentuk jamaknya nanti menggunakan hadhihi. Misal contoh lain ya. Hadza kitabun. Hadzani kitabani. Kalau untuk jamaknya, jamak dari kitab nanti kutub. Maka hadhihi kutubun, bukan haulai kutubun, tapi hadhihi kutubun. Sekarang kita contohkan yang untuk lil ba'id menggunakan itu ya. Pertama zalika, kita contohkan zalika maktabun, itu meja. Zanika maktabani. Untuk jamaknya nanti kan ada ghairu akil, maka kita gunakan tilka. Tilka makatibu. Tapi kalau dia yang akil, yang berakal, misalnya manusia, zalika mudarrisun. Zanika mudarrisani. Ulaika mudarrisuna. Tilka mudarrisatun. Tanika mudarrisatani. Ulaika mudarrisatun. Ya. Jadi bedanya pada yang jamak yang ghairu akil, nanti dia kita gunakan tilka. Itulah bahasan ringkas kita tentang isim isyarah. Mudah-mudahan bisa antum pahami. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.